warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sensuino dan teman saya Emiliano Renza dari Prodi PBSI. Teman-teman tahu nggak sih makna dari Pancasila? Baiklah, saya akan silakan kepada teman saya untuk menjelaskan lebih lanjut makna pertama dan kelima. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Mungkin kita semua sudah tahu tentang Pancasila. Sebagaimana Pancasila adalah lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu sila-sila yang ada pada Pancasila. Yaitu saya akan menjelaskan pada sila pertama dan sila kelima. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sila pertama. Mana sila pertama, Pancasila merupakan hal penting untuk diresapi oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satu sebab pentingnya meresapi sila pertama Pancasila adalah setiap manusia yang hidup di bumi tentu memiliki keyakinan dan kepegangan teguh sepanjang hidupnya. Keyakinan itu akan menjadi dasar dan pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi, semua manusia yang hidup di negara Indonesia akan menjalani hidup itu berpegang teguh kepada Pancasila yang sebagaimana telah tertulis. Bahwa pentingnya memahami makna sila pertama Pancasila seperti yang kita ketahui bahwa sila pertama pada Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki hal mendasar yang perlu dipahami. Hal tersebut seperti yang dipaparkan dalam buku Pendidikan Pancasila, upaya internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang ditulis oleh Syihotang DKK tahun 2019 pada halaman 106 yang menjelaskan bahwa ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami ketika membahas sila pertama. Hal dasar tersebut adalah pentingnya membedakan antara isi dan fungsi Pancasila. Mungkin kalian sudah tahu tentang perbedaan isi dan fungsinya. Dari isi Pancasila, kita dapat mengetahui bahwa penting untuk memahami makna tersirat dan tersurat di dalamnya. Mungkin kita semua atau sebagian dari kita sudah tahu tentang makna tersirat dan tersurat. Tersirat adalah yang terkandung di dalam Pancasila dan tersurat adalah yang tertulis dalam Pancasila. Jadi ketika ada perubahan pada isi tersurat, maka akan mengubah isi yang tersirat. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi Pancasila. Jadi, apa yang ada pada Pancasila, jika ada yang mengubah sedikit kata pun, jadi fungsinya itu akan berubah. Hal mendasar selanjutnya adalah kita perlu memahami bahwa sila pertama dalam Pancasila adalah suatu prinsip politik pembangunan bangsa dan negara Indonesia, bukan prinsip teologis berdasarkan salah satu agama di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sila pertama memiliki makna tersurat dan tersirat yang mempunyai fungsi sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian dapat dipahami pula bahwa sila pertama tidak merujuk pada salah satu agama. Jadi, sila pertama tidak hanya berpihak pada agama Islam saja, tapi berpihak kepada semua agama yang berada di dalam Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Itu semua kita tidak boleh membedakan mana Islam, mana Buddha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara Indonesia menjamin hak hidup bagi semua agama dan umat beragam di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna sila pertama Pancasila mengajarkan warga negara untuk memiliki sikap toleransi antar umat beragama, membebaskan warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Tidak boleh ada yang memaksa seseorang
memeluk suatu agama tertentu dan mengajarkan warga negara untuk hidup rukun walaupun berbeda agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang Islam dan mana yang bukan. Kita harus saling menghargai. Maka dari itu penting bagi tiap warga negara Indonesia untuk mengamalkan makna Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada Pancasila yang pertama, yakni adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu kita harus yakin bahwa adanya Tuhan yang telah menciptakan kita semua dan alam semesta. Seperti kita harus melakukan sholat, puasa, lah seperti itu. Semua kita harus lakukan. 2. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti kita percaya, Islam percaya pada bahwa adanya Allah. Jadi kita harus sholat seperti itu. Kalau orang Hindu itu bukan sholat tapi sembahyang. Yang nomor 3, menghormati agama orang lain. Jadi kita harus menghormati menghormati agama orang lain. Yang keempat, hidup dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi kita harus rukun walaupun tidak sama agama. Kalau kita tidak sama rukun, nanti semuanya warga Indonesia akan tercerai berai. Yang nomor 5, menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang 6, menghormati kebebasan orang merayakan hari besar keagamaan sesuai keyakinan dan kepercayaan mereka. Seperti orang Islam itu menghormati kepada hari raya yang kita anut, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 7, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi contoh, kita mempunyai teman yang beda agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan dia untuk memeluk agama yang kita anut. 8, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah di sekolah. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. 9, menaati perintah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus menaati semua aturan-aturan yang telah diturunkan kepada kita, seperti sholat, seperti apapun yang diperintahkan, dan menjauhi larangan apapun itu. 10, tidak membeda-bedakan agama, seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan sila yang kelima. Bunyi sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Dalam sila, prinsip yang melekat dalam prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini merupakan inti dari moral ketuhanan, merupakan landasan pokok dari kemanusiaan, simpul persatuan dan mantra kedaulatan rakyat. Berarti keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus cerminan dari sila-sila sebelumnya yang ada di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi, sila pertama dan sila kelima itu sangat-sangat berkaitan. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh
Contoh dari sila yang kelima, melakukan perbuatan yang berbudi luhur seperti mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, seperti kita membantu dalam kekeluargaan, dalam masyarakat. 2. Bersikap adil terhadap sesama. Kita harus adil dalam sesama manusia, terutama dalam keluarga. Kita harus bersikap adil, tidak boleh membeda-bedakan. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu kita harus menjaga kewajiban. Tidak hanya kita menuntut hak kita, tetapi kita harus memenuhi kewajiban kita, seperti di dalam sekolah atau di dalam kampus. Kita harus memenuhi kewajiban kita dulu, seperti kita belajar dengan baik. Tidak harus menuntut hak kita, selalu pengen istirahat, pengen makan. Kita tidak boleh, kita harus seimbang, karena hidup itu harus seimbang. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain, seperti kita semua punya hak. Kita sejak lahir sudah dikaruniai oleh HAM, yaitu hak asasi manusia. Jadi kita mempunyai hak berpendapat, melakukan apa saja selagi tidak merugikan orang lain. 5. Gemar menolong orang lain. Jadi kita harus menolong orang lain selagi kita mampu untuk menolongnya. Selanjutnya, sila kelima yang juga harus diterapkan sejak dini, mulai usia anak-anak, seperti menerapkan di lingkungan bermain. 1. Bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Kita harus menerapkan kepada adik-adik kita, harus bersikap adil kepada sesama teman, karena semua itu harus diterapkan sejak kecil agar semuanya terbiasa. 2. Memberikan bantuan jika teman-teman membutuhkan pertolongannya, seperti yang tadi dijelaskan. 3. Tidak bersikap sombong terhadap teman. Jadi kita harus mengajarkan kepada adik kita tidak bersikap sombong. Jadi kita harus bersikap ramah kepada semua orang, tidak hanya kepada teman. 4. Menghargai hasil karya teman bermain. Jadi ketika adik kita tidak menghargai temannya, kita mengarahkan bagaimana adik kita itu harus menghargai. 5. Saling menghargai sesama teman di tempat bermain, yaitu kita tidak boleh bermusuhan. Begitu. Adik kita harus diarahkan kepada sikap saling menghargai.